Dan ingatlah ketika kemudian Nabi Isa berfirman kepada Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, aku mengangkatmu." Jadi kamu tidak dibunuh oleh orang-orang yang mengingkarimu, yang membuat makar ingin membunuhmu. Enggak, aku mengangkatmu. Maka yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Apa buktinya? Baca Markus. Markus berapa? Markus 16:12. Itu bukti karena wartawan yang mencatat itu. Allah pencipta langit dan bumi mewahyukan kondisi pada masa itu. Wartawan manusia biasa pun menceritakan masalah itu. Jelas itu, Bung. Jangan Anda ragukan Bible Anda. Karena itu tulisan wartawan yang melakukan penyelidikan. Oke, kalau di dalam teks asli ini Bani Israel tidak ada, ini tanda kurung, ya. Ini merujuk pada Hawariun, pengikutnya Yesus, pengikutnya Isa. Ya, saudara. Ini pertanyaannya Yesus, siapa yang akan meneruskan? Iya. Ya? Makanya mereka menjawab, ya, kamilah penolong. Berarti itu murid-muridnya. Jadi ini tidak ada urusannya di sini dengan ibadah Israel. Ini merujuk pada murid-muridnya yang ditanya. Mulai kacau. Hei, saudara. Hei. Nabi Isa alaihissalam itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Al-Quran surah As-Saf. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Ketika datang Nabi Isa, kelompok menjadi dua kelompok pada saat itu, menerima Isa dan menolak Isa. Yang menerima inilah yang kemudian menjadi Hawariun, murid-muridnya. Sedangkan penolaknya itulah orang-orang kafir yang mengajarkan kemudian agama Kristen. Itulah yang menolak Nabi Isa. Sampai sini paham? Iya. Ini kan pengikutnya kan orang Yahudi juga, ya. Iya, emang karena dia diutus untuk orang Yahudi. Ada yang tidak menerima kalau Yesus itu adalah datang daripada Allah Bapa sendiri. Dia menganggap mereka menganggap ini bagaimana, ya? Karena di sini orang-orang Israel banyak juga yang tidak meyakini Yesus itu adalah juru selamat atau Mesias. Ya, dia bertanya kepada Hawariun, yaitu pengikutnya. Pengikutnya kan menjawab, kamilah penolong. Terus masalahnya di mana? Saya, yes. Ya, ada masalah apa Isa sehingga dia itu harus diserupakan wajahnya? Karena dia ingin dibunuh, maka Allah membalas orang-orang yang ingin membunuhnya. Makanya Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tadi saya sudah membacakan padahal dalilnya. Bahkan Allah mengatakan begini, fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Maka karena mereka kafir terhadap Nabiku Isa alaihissalam, maka aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong. Itu kata Allah. Ini bercerita. Yang diajak di Israel, kenapa jadi Isa yang diserupakan wajahnya? Ya Allah ya Karim. Nabi Isa ingin dibunuh, tuyul. Mampus kau kan? Iya, ingin dibunuh. Yes. Sekarang coba Anda baca Amsal 21:18. Orang benar diselamatkan, pengkhianat menjadi tebusannya. Orang jujur kemudian diangkat, dilindungi, dan kemudian orang fasik pemakan suap yang menggantikannya. Itu dalil. Kenapa Quran tidak bisa menjelaskan secara? Saya sudah menjelaskan justru Al-Quran. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fi. Mereka berselisih paham tentang itu, tentang Nabi Isa. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata di antara mereka Yesus sudah mati, tapi Paulus pendiri Kristen berkata Yesus masih hidup. Berselisih paham. Kata Quran. Wartawan menuliskan hal yang sama. Kok Anda jadi ragu terhadap Bible Anda sendiri? Gimana ya? Bukan ragu, gini gitu. Ini udah perspektif yang berbeda antara Yesus dan Isa. Karena kamu menerimanya dari wartawan. Kalau saya Isa, ya Anda bertanggung jawab secara Quran, Bang Juma. Saudara dengarkan. Dengarkan saya. Bible datang
disebarkan ke seluruh dunia untuk supaya orang percaya bahwa yang disalib itu adalah manusia mulia yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel. Al-Quran kemudian memiliki misi yang berbeda. Apa misi Al-Quran? Menolak pemberitaan Bible yang mengatakan bahwa yang dibunuh di salib itu adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi jangan Anda mau persamakan. Tidak akan pernah sama itu. Iya, sumbernya dari mana Anda bisa mau menyimpulkan seperti bahwa itu yang dibunuh itu adalah orang lain? Saya sederhanakan di dalam kisah Galatia 3 nomor 13. Bukan gitu diskusi Bang Jumbo. Inilah makanya saya bingung diskusinya. Di saat kami bertanya tentang iman ya, kami mengambil pertanyakan tentang Quran, kenapa selalu Anda lari-lari ke kitab lain, ke kitab orang Kristen untuk mengambil Al-Quran saya, Bu. Saya maksud ya, Isa itu kan dijelaskan di dalam Quran. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Peringatan untuk Mayor ya, sekali lagi diturunkan ya. Surat kabar yang datang, dengar, surat kabar yang datang dari barat melakukan fitnah terhadap Nabi kami Isa alaihissalam. Iya, rujukan dari narasi Anda tadi. Al-Quran saya datang. Jawabkan secara Quran, di mana tertulis kalau Isa digantikan dengan murid-muridnya. Allahu Akbar. Tidak ada diceritakan diganti oleh murid-muridnya. Al-Quran. Tadi narasi Anda kan gitu. Ya, Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, melainkan yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Itu Al-Quran saya. Oke, diserupakan itu apa yang diserupakan? Nabi Isanya aku cuma. Iya, diserupakan apa? Kupingnya, matanya, apa yang diserupakan? Nabi Isa diajarkan oleh orang-orang kafir. Oke, diserupakan secara utuh manusianya. Oke, siapa itu manusia yang diserupakan itu? Di Al-Quran mengatakan diserupakan bagi mereka, bukan bagi kami umat Islam. Kenapa kau tanya ke kami? Bagi mereka. Bagi mereka. Kan clear, di iman clear mengatakan Isa itu diserupakan, bukan Isa. Karena muncul kemudian kelompok-kelompok kafir laknat dari barat mengajarkan Nabi kami itu yang disalib. Maka Al-Quran membantah itu. Bukan Nabi Isa yang disalib, tapi orang lain. Secara sejarah historisnya Yesus itu disalib. Oke. Setelah dia berketujuh, ada lagi kita menjelaskan bahwa ada namanya Isa yang katanya juga Yesus. Ya, diserupakan wajahnya, diterangkan ke langit. Baik, sekarang saya ingin tanya sama saudara, Yesus itu manusia suci nggak? Kenapa lari ke sana? Jelaskan dulu Isa ini siapa? Yesus itu manusia suci nggak? Enggak, dengar gue, Isa ini siapa? Yesus itu manusia suci nggak? Kutanya dulu samamu, Yesus itu manusia suci nggak? Berontak ya. Lucu ente. Tidak bisa gitu Bang Juma. Tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Tolong di mute dulu. Di mute. Mayor, peringatan terakhir ya. Sekali lagi turun ya. Lanjut. Al-Quran datang untuk membantah fitnahan Bible-mu, membantah fitnahan imanmu. Itu Al-Quran datang tuh. Jadi tidak bisa Anda pisahkan. Ketika Anda bertanya tentang Nabi Isa, harus terkait dengan kitabmu. Bahlul. Astagfirullahaladzim. Keluar kan? Oke. Dibantah secara apa? Penyampaian Al-Quran mengatakan bahwa yang dibunuh itu bukan Nabi Isa. Oke. Bagaimana Quran membantah secara fakta sejarah? Sekarang sejarahnya mari kita kupas di Biblemu. Boleh nggak? Oke. Ya, di dalam sejarah ya diakui bahwa sejarah itu diakui bahwa tidak ada sejarah-sejarahan di sini. Saya nggak bahas sejarah. Di mana yang saya bahas tentang saudara, yang kita bahas ini tentang tuduhan orang Kristen bahwasanya Yesus itu disalib. Makanya muncul pertanyaan saya, apakah Yesus itu manusia suci? Anda tinggal jawab. Ya, manusia suci. Apakah yang mati di atas salib itu orang suci?
Atau anak dulu. Saya mau paham dulu siapa Isa ini loh. Untuk membuktikan kepada Anda. Untuk membuktikan kepada Anda. Bagaimana bisa dirujuk dengan data fakta sejarah? Udah deh, saya nyerah. Silakan dilanjut. Ampun, saya berdiskusi dengan orang yang punya otak. Silakan. Iya, ini peringatan terakhir ya untuk narasumber Kristen. Sekali lagi membantah diturunkan ya. Ini untuk narasumber Kristen. Ini kok jadi Superboy kedua ini si Palopo. Gara-gara terakhir debatnya Bang Juma sama si Bombo kemarin, Ajor. Si Superboy ganti jadi si super tontong dia. Superpel. Iya, Superpel ya. Major. Gak pernah nongol lagi. Major. Ya. Major. Tadi Bang Suma sudah berusaha menjelaskan secara akal sehat. Sekarang gini. Sekarang saya akan menjelaskan secara akal sakit ya. Semoga bisa diterima ya. Ketawa dia. Nah, pelajaran untuk narasumber Kristen, jangan ketawa ya, ini edukasi ya. Lanjut Bang Ardi. Jangan kebanyakan pelanggarannya lah, gimana nih Superpel ini. Jadi gini ya, saya gini Mayor. Tadi gini, saya bisa bantah itu tentang kenapa Yesus itu disalib menurut orang Yahudi, bahwa katanya Yesus mengaku anak Allah. Betul ya? Betul Mayor ya? Betul gak? Apa? Tentang tuduhan kepada Yesus bahwa dia mengaku anak Allah. Makanya orang Yahudi pada saat itu merasa Yesus ini menghujat Allah, betul? Karena dia mengaku anak Allah, betul? Ya. Nah, coba kita buka di Kejadian 6. Di Kejadian 6 nomor 1 di situ dikatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa yang disukai mereka. Di ayat kedua ini siapa yang dimaksud ini anak-anak Allah ini? Ya, semua umat manusia anak Allah karena datang daripada Allah. Nah, itu jawabannya berarti Yesus itu mengaku anak Allah, nggak ada masalah. Karena semua manusia yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang ganteng disebut anak-anak. Gini. Iya. Karena orang Yahudi di sana, karena mereka terlalu tinggi rasa kepentingan mereka tentang keimanan mereka. Mereka merasa paling benar, paling suci, paling mulia dari segalanya. Makanya di saat ada orang menyinggung tentang Allah mereka, sesembahan mereka, gampang tersulut. Dengan cara-cara apapun, dengan cara-cara ada istiadat pun orang mau disalahkan, dikaitkan dengan hukum Taurat. Itu kan yang disampaikan Yesus tentang cuci tangan. Oke, jadi tuduhan orang Yahudi kepada Yesus apa? Ya, karena apakah kamu anak Allah? Iya. Seperti aku katakan kan dikatakan. Apa masalahnya? Waalaikumsalam. Karena Yesus mengaku anak Allah. Hah? Sabar, karena mengaku anak Allah, betul? Ya iya. Nah, kenapa di Kejadian 6 ini? Sabar dulu. Yahudi. Sabar dulu. Kenapa di Kejadian 6 ini banyak anak Allah? Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu maksudnya apa ini anak Allah ini? Iya. Semua umat manusia itu anak-anak Allah. Tapi anak-anak Allah yang tidak mengenal siapa penciptanya. Nah, terus kenapa hanya kepada Yesus saja? Kenapa hanya kepada Yesus saja? Yang ditulis tidak boleh menghujat Allah kalau dia mengatakan dia anak Allah. Ya, disitulah sensitifnya orang-orang Yahudi dengan kata-kata Allah. Nggak bisa. Anak-anak karena Allah mereka yang merasa diri mereka paling suci, paling benar sejagat. Ya, mereka yang paling benar, yang paling dimuliakan. Sabar dulu, yang dimaksud anak Allah itu anak-anak atau orang manusia yang patuh kepada perintah Allah. Ya, maka dia bisa digelarkan anak Allah. Nah, terus kenapa kau bilang Yesus mengaku anak Allah, lalu orang Yahudi mengatakan dia menghujat Allah? Ya, sementara orang-orang semua karena itu orang itu tersinggung. Nah, kamu menghujat Allah katanya. Lah kalau orang bilang anak Allah, kenapa nggak orang tersinggung? Orang Yahudi? Ya tanya orang Yahudi. Iya, sini lah ketimpangan. Kamu kena tersinggung Yesus mengatakan dia anak Allah? Kena tanya dulu.
Enggak, yang menuduhkan orang Yahudi. Kamu mengatakan kamu anak Allah, kamu telah menghina Allah, betul? Iya. Kenapa harus tersinggung mereka kalau Yesus mengatakan dia anak Allah? Karena kenapa? Setiap orang-orang percaya itu yang sudah percaya kepada sesembahannya Abraham, Ishak, Yakub itu anak-anak Allah semua. Lah terus kenapa orang Yahudi marah kalau Yesus mengaku anak Allah? Makanya tanya si Billy dulu, aku pun bingung. Aku mau tanya sama si Billy. Itu salah itu tuduhanmu. Kalau mereka tidak tersinggung Bang Polopo, tidak ada penyalipan, tapi itulah bentuk kuasa dan segala kehendak Allah Bapa sendiri ya, semuanya harus tergenapi. Apa dasarmu mengatakan bahwa apa salah Yesus ketika dia mengatakan saya anak Allah? Sementara tanya si Billy dulu, aku nggak tahu juga kenapa dia marah. Bukan itu, mereka tidak memahami itu. Gimana ceritanya? Dia nggak memahami Bible, lain itu. Jangan tanya Billy lah. Kan gini, apa kronologinya kenapa sampai orang Yahudi ya tidak terima dengan kehadiran Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus yang mengajarkan ya yang agak berbeda tentang keyahudian. Dia mengaku dirinya ada anak Allah. Ya, dia dikatakan dia adalah raja orang Yahudi. Nah, terus orang lain yang mengaku anak Allah gimana? Ya semua manusia anak Allah ya orang-orang. Nah semua manusia Allah Bapa. Anak Allah. Terus kenapa untuk Yesus nggak boleh? Saya pun anak Allah. Terus kenapa untuk Yesus nggak boleh? Ya makanya kita tanya dulu orang Yahudi kenapa orang ini? Ya kalian lah yang ditanya bukan Yahudi karena kalian memahami. Aku rasa orang itu habis mabuk kecubung orang itu. Jadi gampang sensitif orang itu apapun yang mau salah. Yang menceritakan itu kan kitabmu. Biblos ya, yang menceritakan. Kan data sejarahnya jelas story-nya ada. Bagaimana Yesus itu ya, dia itu dikatakan bersalah karena dia itu mengaku dirinya anak Allah. Nah, apa salahnya dia mengaku anak Allah? Dia itu difitnah menjadi dia mengatakan dia diakui mengaku-ngaku dia adalah raja orang Yahudi. Makanya orang-orang Romawi, tentara Kaisar Romawi tidak terima bagaimana di tengah-tengah orangnya ada raja. Padahal kami yang berkuasa, makanya orang itu gampang terhasut. Bukan itu Mayor. Kenapa untuk Yesus dia tidak boleh mengaku anak Allah, sementara orang-orang boleh mengaku saya anak Allah, termasuk kamu juga. Kenapa untuk Yesus nggak boleh? Ya makanya itu ada apa orang Yahudi ini? Kenapa orang itu zaman Yesus itu gampang sekali ibaratnya sensitif orang itu dengan kata-kata Allah itu. Bukan, itu kan diceritakan di Biblemu, nggak tanya ke Yahudi. Ini kan dia ceritakan di Bible. Ya, di Perjanjian Baru yang menceritakan bahwa Yesus itu karena mengaku anak Allah makanya dia dimusuhi orang Yahudi, kan begitu. Ini kan Perjanjian Baru yang menceritakan. Nah, pertanyaan saya, kenapa orang lain yang bisa mengaku anak Allah tidak ada masalah, termasuk kamu? Kenapa untuk Yesus nggak boleh dia mengaku anak Allah? Sebenarnya bukan hanya dari situ aja Bang Polopo, karena pengajaran Yesus itu contohnya melakukan mujizat di hari Sabat. Itu bagian-bagian dari pelanggaran daripada ada istiadat orang itu. Jadi mereka itu mencari celah bagaimana Yesus itu bisa disudutkan gitu, bahwa dia itu bersalah gitu di mata orang gitu loh, untuk menjadikan Yesus itu suatu hal yang ibaratnya tidak benar dengan pengajarannya. Itu tujuan mereka. Nah berarti benarlah kata Al-Quran, nyambung dengan Bang Suma tadi. Maka Allah menyelamatkannya dari fitnahan-fitnahan, hujatan-hujatan yang tidak betul kepada Yesus. Benar kata Al-Quran. Berarti siapa yang mengejar Isa itu siapa? Siapa yang mengejar Isa itu? Aneh-aneh aja kan. Enggak, makanya dia sampai disuruhkan yang ngejar dia siapa? Orang kampung. Ya salam. Masya Allah, Mayor. Lanjut. Enggak, ini aja mumpung ada Bang Julio nih, Gurunda beri keterangan atau apa gitulah kepada Bang Julio sampai mualaf. Gurunda, silakan. Ya, jadi sebenarnya dalam hal salib menyalib itu nggak ada hubungannya dengan Kristen ini, nggak ada. Hanya saja karena Allah sudah menghukum orang-orang Yahudi Bani Israel karena ucapan mereka, kemudian maka Allah memberikan azab kepada mereka, azab yang pedih dan azab yang sangat keras di muka bumi ini. Apa itu?
Berkat mereka kemudian separuh dari penduduk bumi mempertuhankan sosok pengganti Nabi Isa alaihissalam yang mati terkutuk di atas salib. Nah ini, siapa mereka ini? Korban dari penyesatan Kristus palsu yang datang. Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya mereka ini. Dan tipuan kemudian yang mereka lakukan itu kembali kepada mereka. Seibarat orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran hukum, hukum yang dilanggar oleh pelakunya akan kembali menghukum orang-orang tersebut. Jangan membunuh, mereka membunuh. Akibat dari mereka membunuh, upahnya kembali kepada mereka, mereka terpenjara. Allah pun demikian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang ini membuat makar, ingin tipu daya kemudian. Jadi ada kondisi sulit bagi orang Kristen ketika mengatakan, kenapa Yesus mengatakan dirinya anak Tuhan lantas kemudian disebut dia melanggar, mau dibunuh sementara yang lain enggak? Itu jawabannya, mereka sedang membuat makar. Mereka membuat makar. Matius 26, coba Anda baca tuh, nomor 4, nomor 59. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh utusan Tuhan. Maka apa kata Yesus di dalam Matius 15? Para pembunuh nabi-nabi Tuhan, utusan-utusan Tuhan itu adalah keturunan ular beludak, dan mereka tidak akan pernah lepas dari neraka, kata Yesus. Itu. Jadi orang yang beriman, percaya kepada penyaliban sebagai simbol keselamatan, orang-orang yang tidak akan lepas dari neraka. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Tertulis di mana? Matius 15 nomor 26 dan seterusnya, 36 dan seterusnya. Itu kata Yesus tuh. Jadi penyaliban itu adalah ulah dari upah dari ulah mereka, karena mereka kemudian membuat makar terhadap Nabiullah yang diutus oleh Allah. Maka Allah membalas tipu daya mereka. Al-Quran yang mengatakan itu. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Apa pembuktian daripada Al-Quran bahwa mereka dihukum oleh Allah dengan azab yang pedih? Anak TK nih Bung, anak TK ditanya, wahai anak TK, ya paman, 1 tambah 1 sama 2, berapa nak? 2. Coba kau tanya, si mayor ini sudah tua bangkokan, sedikit lagi mau meninggalkan dunia. Tanya dia, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Bisa nggak dia jawab? Ya 1 lah. Nah, berarti salah konsep Tritunggal itu. Kalau 1 tambah 1 2. Tapi kalau 1 Tuhan ditambah 1 Tuhan, ya tetap 1 lah. Nah itu coba lihat. Anak TK ditanya, 1 pisang ditambah 1 pisang berapa pisang? 2 pisang Pak Guru. Mayor ditanya, 1 Tuhan ditambah 1 Tuhan, Tuhan yang 1 ditambah Tuhan yang 1 berapa Tuhan? 1. Kan sama-sama Tuhan. Nah itu dia, makanya tadi sama-sama pisang. Tadi anak TK, pisang yang 1 dengan pisang yang 1 ditambah ada berapa pisang nak? 2. Pintar dia. Kenapa orang Kristen itu tidak pintar dalam hal ini? Karena Allah mengatakan fa'ambal ladzina kafaru fa'azibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Silakan angkat bicara yang barusan. Mari kasih meja paling tinggi. Saudara Jundio silakan turun bawah, silakan naik. Silakan mari kita diskusi. Anda jelaskan kepada saya, yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Kok kamu datang-datang langsung bertanya? Nah, karena Anda mengatai saya tadi barusan. Anda memaki saya selalu banyak penghujatan. Anda barusan Kristen, kok Anda selalu ngobrol tentang Bible? Nah, karena Al-Quran saya menjelaskan Bible itu adalah karangan. Ayat-ayat dalam pemikiran Anda sendiri. Ya karena penulisnya juga cuma menafsirkan, bukan wahyu dari Tuhan. Bukan wahyu gimana? Emang Quran siapa yang nulis? Jangan lari ke Al-Quran dulu. Ke Bible Anda dulu. Kenapa Anda boleh lari ke Quran? Oh, karena Al-Quran itu Anda tidak akan paham. Karena Bible lebih dulu datang. Ternyata kelihatan pintar di banyak hadapan orang bodoh. Oke, baik. Sekarang coba Anda terangkan kepada saya yang lahir di kota. Coba saya tanya ke kamu jawab dulu. Memang Quran siapa yang nulis?
Sahabat Rasulullah. Kok kamu nanya terus? Sahabat Rasulullah husu Al-Quran min arba'ah. Nah, sahabat Rasulullah siapa? Manusia apa setan? Said manusia. Apa beda sama Bible? Bible itu tidak ada validasi dari Yesus. Validasi gimana? Apakah Anda akan membatalkan secara logika? Jangan bahasa Dunia tahu Yesus itu ada. Kasihan kalau Anda hanya membawa data-data seperti itu. Kasihan, pakai logika. Yesusnya yang harus berbicara. Agama ini semuanya nggak ada logikanya, bro. Nggak bisa dicerna oleh logika, oleh itu nalar. agama Anda, itu agama Anda karena memang tidak masuk akal. Sekarang saya tanya, belah bulan logika nggak? Belah bulan logika. Kalau yang melakukan itu pencipta langit dan bumi, pasti bisa. Muhammad pencipta langit dan bumi. Melalui utusannya pasti bisa. Pasti bisa gimana? Sekarang saya tanya, secara logika, kamu tuh arti logika nggak? Secara logika, nalar kamu, pemikiran manusia yang terbatas. Ngerti, paham, saya paham. Jangan berbicara, masa kamu mau membantah keilahian yang tidak terbatas? Apa yang ilahi di Yesus? Hukumnya. Apa yang ilahi di Yesus? Tunjukkan. Tunjukkan satu aja. Cukup saya yang tahu. Saya mau jelaskan satu aja, satu aja. Kamu satu aja yang ilahi di Yesus. Karena kamu udah terlanjur benci. Enggak. Anda mencari kesalahan Bible, bukan mencari kebenarannya. Itu susah. Tinggal Anda sebutkan satu sisi keilahian Yesus. Kalau ada, saya berhenti untuk membahas Kristen. Silakan tunjukkan ke saya. Banyak. Ngapain saya tunjukkan ke kamu bukan Kristen? Nggak bisa kamu tunjukkan karena memang nggak ada. Bukan nggak bisa, Suma. Tinggal kau saya mau tunjukkan saja. Kamu nggak bisa menerima pasti ada bantahan karena kamu mencari kesalahan Bible. Terima tidak terima, yang penting kau sebut sisi keilahian yang ada. Ada nggak? Contoh satu. Dia di dalam aku di dalam dia. Apa itu? Onde-onde maksudnya. Onde-onde. Kelapa merah di dalam. Kamu aja kan nggak ngerti. Dibungkus sama tepung gitu. Kamu di dalam aku di dalam aku. Kenapa kamu mencari kesalahan Bible, Suma? Yang saya minta sisi keilahian, Cak Kangkung. Sisi keilahian udah saya jawab. Apa dia bisa menyamakan dirinya dengan Allah. Apa sisi keilahiannya apa? Nah, tadi kan saya udah bilang dia menyamakan dirinya dengan Allah. Di mana? Ketika dia berkata seperti itu, kan? Dia sebagai manusia atau sebagai kucing? Sebagai manusia. Sebagai manusia. Yang saya minta sebagai keilahiannya mana? Ayo. Keilahiannya mana? Silakan. Saya mau nanya. Secara keilahiannya itu, dia kan sudah bilang, apa? Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Pada saat dia bicara seperti itu, dia manusia atau bukan? Manusia. Ya, mana sisi keilahiannya? Saya minta sisi keilahian, jangan manusianya, Paman. Kamu ini pinter banget ternyata. Kamu sisi keilahian. Saya baru sadar. Ternyata saya minta sisi keilahian. Saya minta sisi keilahian. Saudara, kalau manusia diam. Kamu nggak bisa lawan. Saudara, kalau ada manusia berkata, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Dia Tuhan nggak? Kalau manusia, kalau Tuhan jadi manusia wajar, tapi kalau manusia jadi Tuhan itu nggak wajar, bro. Saya ulang lagi. Kalau ada manusia, sabar, jangan emosi. Jangan kamu terus yang bertanya, saya lagi yang bertanya. Kalau ada manusia berkata, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, apakah dia Tuhan? Bertanya. Kalau ada manusia berkata, akulah Tuhan, saya juga bertanya, bro. Saya kan bertanya. Bang Abuya, ini memang serius nih orang nih. Serius ini Bang Sar. Bilangin begini, Bang Sar. Jadi gini Pak Pendeta, mohon maaf ya Pak Pendeta. Pak Pendeta Sar. Jadi memang Pak Denny ini sudah beberapa kali mengatakan di tahun 98 atau 89 Pak Denny. 88 Pak Denny ini bertemu Tuhan yaitu Elohim dengan mata kepala. Itu pertama. Yang kedua, Pak Denny ini diangkat menjadi Tuhan. Jadi dia selalu berbicara di setiap koma. Jadi dia agak bercanda Bang Sar. Pak Pendeta mungkin gimana ini Kristen seperti ini? Ini ada Gurunda nih. Gurunda Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, rekan-rekan semua dari pihak Kristen. Semangat malam teman-teman. Nah ini pendetanya sudah hadir nih, Pendeta Sar nih. Sip. Iya Bang Den. Bukan pendeta tadi saya nunggu di sebelah. Ternyata nunggunya di sini. Sama-sama menunggu kita berarti. Ya. Oke, Bang. Gimana? Tadi memang saya masuk ke Komal ini tadi ya, Bang Abuya.
Jadi dengan dewa, dengan siapa ya lagi tadi? Diajak untuk bagaimana kalau head to head dengan Bang Zuma. Saya nggak tahu sih topiknya apa, temanya apa. Tapi mungkin dari mereka menilai bisa jadi apa ya? Jadi bahan juga untuk apa dipertanyakan oleh Bang Zuma, ya saya siap aja. Walaupun saya sih bukan seperti apa yang pendeta, Bang. Oke, siap. Sebelum dilanjut, Gurunda, saya instruksi dulu sebentar kepada Bro Adi sama Pak Denny. Mohon maaf ya Bro Adi, Pak Denny, mungkin kalian berdua nyimak dulu, kita sama-sama menyimak biar lebih kondusif, biar yang menjadi narasumber Bang Zuma sama Bang Sar dulu ya, biar kondusif. Iwan pilih sambil di tap-tap layarnya dan saya serahkan kepada Gurunda. Silakan Fadol. Ya, baik. Yang pertama tadi ada saya mendengarkan saudara Sarhapanim ya, membahas Sarhapanim ya, membahas terkait dengan finali dari pengajaran Kristen itu mendudukkan Yesus ini sebagai, kalau nggak salah, sebagai sembahan akhir. Yang tadinya kemudian hanya nabi, rasul, utusan, berujung kepada dia adalah Tuhan. Apa saya salah atau gimana itu, Bang? Poinnya di mana, Bang? Maaf. Poinnya bahwasanya saudara mempertuhankan, mengibadahi Yesus. Ya, sebenarnya basically saya kan dari terlahir kekristenan, tapi ada tradisi dalam daerah saya yang bahwa di daerah saya itu ada keturunan ya. Nah, saya kan nggak begitu yakin. Nah, saya di Minahasa, di mana ada dasar komunitas Judaism juga. Saya salah satu keluarga dalam Judaism. Kami kembali ke pengajaran yang menentukan kami dalam wadah misianik. Karena Judaism yang kami mencoba untuk kembali mengikuti yang baru hadir sekitar 10 tahun lalu dikembangkan ulang oleh Bang Palilingan yang sekarang namanya udah Yakuf Baru. Kami mencoba mengikuti, tapi kami menetapkan bahwa kami nggak lanjut mengikuti. Kami tetapkan dalam kekristenan. Nah, konsep ini yang saya jadi pengen tahu dalam Komal kira-kira pandangan-pandangan mana dari Muslim, dari Judaism, dari kekristenan. Tapi kami tidak mengikuti segala bentuk konsep oleh konsep Barat atau Romawi, kembali ke ajaran dari Rasul Yakobus. Gitu, Bang. Baik. Jadi kedudukan sembahan saudara ini Yesus yang adalah Yod-Heh-Vav-He itu sendiri atau gimana ini? Ya, kalau saya kan jemaat, bukan salah satu rabi. Saya juga, tapi apa yang diajarkan oleh rabi kami itu yang saya utarakan di sini. Mempertanggungjawabkan itu, di mana Yod-Heh-Vav-He itu dialah sendiri yang menjadi juru selamat. Nah, dalam perjanjian baru disematkan kepada Yesus, ya kalau saya ngikutin aja itu. Ngikutin itu walaupun saya masih tetap mengikuti tradisi-tradisi Judaism di mana kalau ada korelasinya itu dalam Yesaya 43, aku adalah Tuhan, Anoki Adonai Eloheinu, bahwa akulah yang sebagai juru selamat, tidak ada yang lain selain daripada aku, yang memberitahukan penyelamatan dan mengabarkan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, Anoki Adonai. Yesaya 43. Itu, Bang. Jadi yang Oke, baik.
Iya. Saya mulai dari pandangan ini ya, saya narik kesimpulan kemudian. Jadi gini, Islam itu datang dikarenakan adanya upaya-upaya penyelewengan yang terjadi pada ajaran Nabi terdahulu. Islam kemudian didatangkan oleh Allah. Sehingga Al-Quran menarasikan min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun. Selain daripada Allah, bisakah kemudian mereka membantu kamu atau membantu diri mereka sendiri? Maksudnya sembahan-sembahan selain daripada Allah ini bisakah membantu kamu? Nah, saudara Kristen pun pasti akan berkata, kami menyembah Isa atau kami menyembah Kristus. Al-Quran kemudian mengulang pertanyaan itu. Bisakah yang kamu sembah itu membantu kamu? Kalau saudara Kristen pasti mengatakan, oh bisa, Yesus itu dahsyat. Tapi pada faktanya kemudian di dalam Bible sendiri justru Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan Kristen menyembah sosok yang mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5 nomor 30. Al-Quran mengatakan, bisakah mereka membantu kamu? Ini pertanyaan Al-Quran ditujukan juga kepada semua manusia yang datang di masa Nabi Muhammad dan juga masa setelahnya. Sehingga keadaan ini ada melahirkan kepada kami umat Islam untuk menyampaikan kepada saudara-saudara Kristen, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Selain daripada Allah, apa yang disembah oleh di luar Islam itu akan menjadi musuh. Dan yang disembah ini akan mengingkari penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh penyembahnya. Dan di dalam Matius 7 itu betul. Yesus menolak orang yang menuhankan dirinya. Nah, inti daripada penyampaian saya, diduga yang saudara sembah yang bernama Kristus itu bukan anak Maria, tetapi Kristus palsu yang telah menggiring saudara untuk mempertuhankan dirinya selain daripada pencipta langit dan bumi. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Jadi Al-Quran melihat keadaan di luar Islam, Al-Quran menjelaskan yang mereka sembah adalah iblis. Ia memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, itu hanyalah iblis. Dan iblis hanya memberikan janji tipu daya. Nah, ini yang ingin saya ulas dengan saudara. Al-Quran mengulas kejadian yang terjadi masa dulu dan sekarang, di mana banyak orang-orang yang mempertuhankan selain daripada Tuhan. Silakan saudara. Ya. Tadi ada satu narasi abang bilang bahwa sebenarnya Kristus yang abang bilang sebenarnya yang dipertuhankan Kristen adalah Kristus, yang padahal sebenarnya iblis. Kesimpulan dari dasar apa itu, Bang? Iya. Karena yang Anda sembah itu sosok yang terkutuk yang bukan manusia. Oh ya. Kita tiktokan aja ya, Bang. Oke, boleh, silakan. Gini, terkutuk itu kan berarti ada satu frasa, di mana terkutuklah orang yang di kayu salib. Ya kan? Itu pasti. Nah, kalau cuman karena frasa itu abang pakai bahwa itu yang terkutuk, itu berarti abang menyimpulkan sebenarnya orang yang terkutuk ini tidak patut disembah. Tapi kan kita iman kita punya runut sejarah dan peristiwa dari tanah sampai ke saat dia hadir. Firman itu hadir, yang kami percaya bahwa itu Dafar Elohim,
firman Allah itu menjadi manusia. Saya rasa itu udah makanan hari-hari Bang Zuma. Kalau misalnya kita bahas lagi Yohanes 1 ayat 1, tapi Bang Zuma udah menyimpulkan. Saya mau lihat celah di mana kira-kira bukan data ya. Poin-poin apa yang dikutip dari Injil yang Bang Zuma menganatemakan bahwa sebenarnya iblis itu yang disembah oleh Kristen. Oke. Silakan. Matius 23 nomor 3. Ketika Yesus dan muridnya berbincang-bincang secara pribadi di Bukit Zaitun, Yesus ditanya, "Guru, apa bukti kedatanganmu?" Malaikat pun mengatakan dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 bahwasanya Yesus terangkat ke langit akan datang sama seperti ketika dia terangkat ke langit, yaitu dengan jasad. Yesus ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Matius 24 nomor 3. Nah, Yesus menjawab, tanda kedatangannya itu jelas. Ada di data nomor 27 sampai nomor 30. Sama seperti kilat yang menyambar, cahayanya akan terlontar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatangan Anak Manusia. Berarti Yesus, silakan Pak. Ini abang tadi saya juga nggak hafal apa yang abang yang udah di luar kepala bilang di ayat 20, ayat 27. Nah, saya kan di depan kitab fisik, bukan di apa ya. Itu udah terpatri di pikiran abang, berarti ada satu analitis ya, metode analitis yang abang anatemakan bahwa itu iblis, itu yang saya kejar. Iya betul. Karena Yesus mengatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus kepada Bani Israel. Dan penyesat itu membawa nama Yesus, dan penyesat itu berkata, akulah Kristus. Artinya penyesatnya mengaku Kristus. Berarti ada Kristus palsu yang adalah tugasnya penyesat. Nah, di data nomor 23-nya Yesus berkata begini. Jadi apabila ada orang berkata, aku melihat Kristus di sini, melihat Kristus di sana, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Nasihat Yesus ini kepada Bani Israel. Makanya ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik, Bani Israel tidak percaya karena sudah mendapatkan pesan dari gurunya. Tapi yang percaya kemudian adalah orang Roma Yunani. Kenapa? Karena orang Roma Yunani memang memiliki konsep yang sama seperti yang diajarkan Kristen hari ini. Dewa mereka turun menjadi manusia. Kalau Anda tidak percaya, silakan Anda buka Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa turun mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Jadi salah kalau Anda mengambil konsep Yohanes 1. Anda keliru di situ kawan. Yang diajarkan oleh Kristen harusnya jangan diumpetin. Umpetin itu apa? Adalah Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jadi sembahan saudara datang mengosongkan dirinya lalu menjadi manusia. Kalau yang di dalam Yohanes 1 firman menjadi daging itu tak ada masalah. Firman menjadi matahari, firman menjadi bulan, firman menjadi apapun. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita ini pada mulanya firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tidak ada masalah di situ. Yang bermasalah di Efesus 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Atau Kolose 2 nomor 9. Pada diri daging Yesuslah kepenuhan keteosan, kepenuhan ketuhanan. Nah, ini yang menjadi dasar pijakan saya mengatakan bahwa ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, dengan memakai namaku, dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah
aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kalau ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sorry. Silakan. Oke Bang. Ini Bang. Ya, tadi yang saya dengar, kan saya sudah dari siang tadi saya sudah paparkan bagaimana pandangan saya mengenai pendapat kesalahpahaman dari kaum muslim dengan ajaran kekristenan. Nah itu kalau menurut saya menilai bahwa abang ini sudah aktif sebenarnya dalam kesalahpahaman. Ya, mengenai saya nggak usah bahas mengenai kodrat ilahi karena abang udah banyak ayat yang abang kumpulin dan beranalisa dalam otak abang. Tapi sebenarnya pandangan saya dari mesianik ya, bukan dari Kristen. Saya bedakan dulu kekristenan dan mesianik ya. Karena kekristenan itu dari Antioquia, dari dan para rasul yang berafiliasi dengan Romawi, kekaisaran Romawi, bagaimana kekristenan Barat dengan para mesianik itu sebenarnya ada gap di situ dalam arti ada sejarah kelam mana yang diperbuat oleh Roma, bagaimana diperbuat oleh Yunani. Nah, tapi kenyataannya memang sejarah harus terjadi. Nah, abang tadi saya bilang takut dalam arti beranalisa dengan beberapa ayat yang ada dalam Injil dihubungkan dengan ayat dalam Yesaya tentang tanah. Itu sinkronisasinya itu sesat, Bang. Saya langsung bilang begitu karena apa? Kalau dalam pandangan kami melihat, kalau saya menjadi paham mengenai apa maksud Mesias itu dalam wujud Kristus Yesus, itu karena kodrat ilahi itu yang sudah di skip aja kalau kita bahas mengenai itu. Tapi sebenarnya dari segala perkataan Yesus yang abang kutip-kutip tadi, itu semua tergantung dari apa audiensnya, apa maksudnya, apa karya penyelamatannya. Karena kodrat ilahi yang kami sembah itu, balik ke yang sembah ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari abang ya, dari frase yang abang sampaikan. Itu tergantung daripada karya. Contoh, yang menentukan kodrat ilahi sehingga kami menyembah dia dalam arti dia menunjukkan mujizat. Satu, baru dalam pengenalannya sebagai anak Allah yang harus disikapi, dipelajari, bukan sekedar melihat apa frasa-frasa dalam kalimat-kalimat dalam tanah atau dalam tulisan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Itu Bang. Jadi kesalahpahaman abang ini sudah terstruktur, yang mana yang sudah terpatri dalam benak abang bahwa konsepnya pasti sudah seperti ini. Itu konsep yang hanya di abang saja, bukan di kekristenan kami. Izin Bang Sar, interupsi, suara Anda agak kecil. Tolong dibesarkan sedikit ya, mohon maaf biar lebih enak. Lanjut. Oke, headset saya agak masalah nih. Gitu. Jadi gitu Bang. Jadi saya nggak mau masuk ke ranah mengkaji-kaji ayat. Nanti mungkin ada kesempatan yang lebih luasa saya menganalisa. Kalau abang kan udah lama kayaknya menganalisa mengenai ayat-ayat yang dihubungkan dan menganatemakan bahwa ini sesembahan ini Kristus yang sebenarnya iblis yang disembah, yang menjadi sesembahan Kristen. Itu yang saya kejar di situ. Itu sudah tersesat. Padahal sebenarnya dari yang saya dengar, apa yang abang kutip-kutip itu sebenarnya itu sudah bisa menunjukkan kalau salah
salah runut itu, Bang. Jadi kayak abang sekarang menganatemakan bahwa apa yang disembah Kristen itu, contoh ada Kristus palsu, membuat mujizat dengan namaku. Itu konteksnya, audiensnya siapa waktu dia berkata. Misalnya dia berkata dalam keadaan dia dalam keadaan pengajaran, dia berdoa juga itu ada pengajaran. Dia berdoa diperdengarkan itu ada pengajaran. Kayak Musa dia bernyanyi aja, nyanyiannya diatur oleh Elohim atau oleh Hasyim. Nyanyian Musa. Daud juga bersenandung, bernyanyi, dan nyanyian Daud itu mengandung tuntunan Roh Kudus sehingga menjadi satu, ada banyak kekuatan apa yang dikatakan Daud, dan terjadi semua itu merujuk kepada Yesus Kristus yang kami sembah. Begitu juga Yesus di saat dia berdoa kepada murid-muridnya itu mengandung pengajaran. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya berbeda dengan apa yang dia katakan di saat dia berhadapan dengan kaum Farisi. Contoh, kaum Farisi bertanya, apa hukum utama dan yang terutama? Pasti Yesus akan berkata, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Karena yang bertanya itu orang Farisi. Dan kalau misalnya kalau kita berskenario, saat itu saja kalau Yesus langsung berkata, akulah dia, maka di situ dia langsung dianggap penistaan dan dia langsung dibunuh saat itu. Tapi tujuannya adalah karya penyelamatan, sedangkan muridnya aja menghalangi segala apa yang dirancangkan olehnya untuk penyaliban dalam rangka penebusan. Petrus aja dia berkata, enyah kau iblis, karena Petrus nggak ngerti apa maksudnya. Karena murid-muridnya itu pada dasarnya nanti dia bangkit saja baru mereka mengerti apa yang pernah ditulis oleh Matius atau diajarkan oleh Yesus. Terakhir dia berkata, pergilah sampai ke ujung bumi dan baptislah segala bangsa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu adalah perintah. Dan perintah itu dia sudah mengkonfirmasi kepada yang bersama-sama dengan dia, Matius dan Yohanes yang di bawah kakinya, yang menulis setiap peristiwa mengenai karya penebusannya. Dalam arti evangelion itu kan Injil atau kabar baik. Kabar baik itu, Injil itu bukan diturunkan. Ini kan abang membaca Injil ini dalam pandangan abang sudah terpatri bahwa dalam sudut pandang Islam, di mana dalam pengajaran Islam bahwa Nabi Isa itu diturunkan kitab. Tapi bukan seperti itu. Dialah Injil itu. Yesus Kristus dialah Injil itu. Oke, Bang Sar, biar tidak terlalu melebar, apakah boleh ditanggapi dulu, Bang Sar? Tanggapi dulu. Ya, oh, siap. Iya, saya tetap pada pendirian saya ya. Bukan karena saya terdoktrin atau karena saya kemudian Islam, tetapi karena saya menggunakan akal. Sedangkan Anda berbicara berdasarkan iman, kepercayaan dan keyakinan saudara. Berbeda dengan ucapan-ucapan Yesus yang ada di Bible. Anda justru, saudara ini memperlihatkan permusuhan terhadap ucapan-ucapan Yesus. Itu nyata itu. Yesus meminta kepada muridnya agar waspada kepada Kristus. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Makanya Anda nggak berani kemudian masuk ke ranah dalil. Orang-orang Yahudi berbicara kepada Yesus. Bukan orang Kristen, bukan Mesianik. Bukan, Mesianik itu orang belakangan dan itu di luar daripada lingkungan Yesus ngajar. Muridnya diminta untuk berhati-hati kepada iblis penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata Kristus. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata siapa? Kata Yesus. Berarti ada Yesus palsu, ada Kristus palsu.
Tanda-tanda Kristus palsunya ketika dia datang mengaku dia adalah Yesus Kristus, tidak dibarengi dengan matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Yesus nampak di tengah langit, manusia seluruh dunia meratap, dan seluruh manusia di bumi ini akan melihatnya. Kalau itu tidak terjadi, maka yang datang ngaku Yesus sekalipun 1 miliar, maka kata Yesus, jangan kamu percaya. Nah, pertanyaannya, ketika Paulus sebagai pendiri agama Kristen mengaku bertemu dengan sosok di padang gurun ketika ke Damsyik, terjadi nggak tanda-tanda itu? Tidak terjadi. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Ketika ada oknum yang mengaku sebagai Yesus, tunas Daud, bintang timur di Pulau Patmos, terjadi nggak tanda-tanda yang Yesus katakan? Tidak terjadi. Berarti yang datang itu palsu, Yesus palsu, Kristus palsu yang penyesat. Ketika Ananias mengaku bertemu dengan sosok yang bernama Yesus, apakah tanda-tanda itu terjadi? Tidak terjadi. Berarti Kristus palsu pun yang datang kepada Ananias. Ketika para murtadin mengaku bertemu dengan Yesus dalam sholat, pada saat umroh, pada saat dia tidur bermimpi, terjadi nggak tanda-tanda menurut Yesus? Tidak terjadi. Berarti yang datang kepadanya adalah Kristus palsu. Itu data, Bung. Kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu pun akan datang melakukan banyak mujizat. Nah, di data nomor 4, nomor 5, Yesus mengatakan bahwa Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Salah satunya saya katakan, kenapa Anda kemudian tidak mau membahas itu lebih jauh? Karena Anda salah satu orang yang disesatkan oleh si palsu ini. Karena si palsu tidak ingin kehilangan prajurit, Anda mempertahankan itu. Al-Quran saya mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir. Dan saudara-saudara iblis yang adalah orang kafir akan menolong iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Mohon maaf ini, Al-Quran saya datang untuk menjelaskan keadaan itu. Lagi-lagi setelah saya belajar sebagai aktivis, penggiat, pengkaji Bible, di situ saya temukan data itu. Kalau bukan Yesus yang asli datang, maka tidak kiamat. Tapi kalau Yesus yang asli datang, maka itu akan terjadi kiamat. Al-Quran pun mengatakan, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Apa tanda kedatanganmu? Yesus terangkan, langit bergemuruh, matahari tidak bercahaya menjadi gelap, bulan menjadi gelap tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Berarti kalau Yesus yang asli datang, otomatis kiamat. Tapi karena yang datang kepada Kristen adalah Kristus palsu, kiamat tidak terjadi. Maka pengikut Kristus palsu yang disesatkan itu namanya pengikut Kristus, disingkat Kristen. Kalau Anda yakin bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus anak Maria yang asli, maka sudah pasti terjadi kiamat 2000 tahun yang lalu. Faktanya kagak. Dan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Nah, kenapa Anda bersikeras? Ya karena Anda salah satu korban dari penyesat tersebut. Orang yang sesat tidak akan sadar kalau dirinya sesat, kecuali menggunakan akal, menggunakan hati. Tapi kalau hanya menggunakan keyakinan, kepercayaan, doktrin, dan dogma, tidak akan bisa keluar dari kesesatan itu. Maafkan saya, Bung, itu data di dalam Bible. Silakan. Oke, panjang sekali nih. Semua yang abang bicara tadi itu nggak ada yang saya tolak, ya. Semua misalnya mengenai ada Kristus palsu, dia sebagai penyesat. Bagaimana Ananias ketemu Paulus, bagaimana Anda mengkaji Bible, bagaimana mengenai tidak kiamat atau kiamat, dan bagaimana Anda mengatakan bahwa saya salah satu dari yang korban dari penyesat itu bisa saya jawab semua, Bang. Tapi
ruangan ini tidak memungkinkan kalau misalnya kita bagaimana cara kita berdialog ya. Satu topik kita bahas dan saya cek poin-poinnya. Karena dari tadi kalau abang bernarasi itu inti-intinya semua bang, memang, dan semua hampir setiap alinea yang abang bicara itu saya catat intinya semua. Tapi abang salah menafsirkannya. Abang penafsir dengan cara beranalisa abang itu. Coba kita kalau secara akademik ada orang akademik, ada Bang Ardiansa, saya nggak tahu lah yang lain-lain ya. Tapi kalau secara akademik kita nggak akan temu poinnya kalau tidak seimbang. Untuk saya menjelaskan dari satu narasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 pertanyaan harus saya jawab Pak. Nggak mencukupi. Tapi segala narasi abang biarlah adanya seperti demikian, itu hak abang. Tapi kami abang juga menyinggung dogma tadi, doktrin. Saya tidak tergantung doktrin bang. Saya kembali ke ajaran yang secara ortodoksia. Jadi saya tidak terpengaruh. Abang ini sudah terpengaruh dengan doktrin sebenarnya. Abang mungkin telah banyak berdialog dengan doktrin Barat, doktrin Roma, doktrin Yunani atau Pak Sar, izin sedikit instruksi. Lebih bagus kalau Pak Sar menanggapi data-data yang disampaikan oleh Bang Zuma biar akademis ya, biar ada edukasi. Silakan Pak. Jadi begini, mengenai Ananias dan Paulus itu terkonfirmasi sebenarnya, tapi Bang Zuma dengan tafsir yang lain. Saya nggak bisa langsung bernarasi mengenai tafsir di sini mengenai itu. Jadi juga mengenai dasar ini ada beberapa poin yang saya catat. Saya aja udah nggak bisa baca tulisan saya ini. Banyak sekali bang. Jadi kita perlu waktu khusus yang kita punya pokok bahasan yang secara bertahap. Contoh misalnya saya bisa meladeni abang. Saya itu gampang sekali saya jawab. Mengenai misalnya kemahanan, mengenai runut bagaimana kami itu, mengenai Paulus bagaimana. Oke, begini Pak Sar, biar tidak melebar, biar tidak melebar kemana-mana, mungkin bisa ditegaskan lagi ya sama Gurunda Bang Zuma. Betul Bang Zuma. Iya, sekali lagi saya katakan ketika saudara kita ini berbicara mengenai ilmiah, diskusi ilmiah, kemudian menghindarkan doktrin dogma, itu hanya hanya omong-omong doang. Kalau Anda tidak menggunakan dogma, berarti saudara saya ini pasti akan membahas tentang data yang ada. Kan Yesus bercerita kan. Yesusnya bercerita kepada Bani Israel, bukan bercerita kepada Kristen, bukan bercerita kepada Katolik, kepada Protestan, kepada Advent, kepada Mesianik, enggak, kepada Ortodoks, bukan. Atau gini aja bang, silakan. Ya, contoh, misalnya abang bernarasi, Kristus berbicara bukan kepada Kristen, pada ini, itu kan sudah jadi ada jawaban di benak saya sebenarnya. Apa narasi abang ada jawaban di benak saya. Tapi karena konsep kita berdialog ini, poinnya nggak akan abang nanti bernarasi apa yang ada dalam yang saya tidak maaf bang Abu ya. Tidak ada saya nolak apa yang dia narasikan oleh Bang Zuma tadi. Tidak ada. Dia berkata semua apa yang ada dalam kitab. Ya, saya tegaskan lagi. Itu benar adanya. Tapi ada beberapa yang kaitannya atau korelasinya itu nggak ada korelasi. Dan ada beberapa yang harus saya jelaskan. Nah, itu gimana caranya kita dapat berdiskusi
supaya saya bisa menjawab. Contoh, saya bisa menjawab misalnya sekarang, apakah Yesus berbicara kepada Kristen? Nah, saya jawab sekarang, dia berbicara kepada pengikutnya. Ya, pengikutnya Kristen. Istilahnya nanti ada di Antioquia. Tapi siapa yang mengikut Kristus? Itu adalah Kristen, Bang. Kan itu istilahnya. Iya, saya boleh bantai nih. Ya, silakan. Oke. Jadi Yesus itu tidak pernah ke Antioquia. Yesus tidak pernah ke Turki. Yang disebut Kristen pertama kali di dalam Kisah Para Rasul 11:26 itu pengikut Paulus. Paulus ini bertemu dengan Kristus. Kristus membimbing Paulus untuk menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi pengajar. Dan murid-murid Paulus setelah kedatangan Kristus itu disebut Kristen. Berarti pengikut Paulus lah yang disebut Kristen. Pengikut Yesus tidak pernah disebut Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua. Oke, yang pertama. Yang kedua. Ini Kristen ya, oke. Nah, sudah mulai mendapat kita batasannya. Iya. Yang kedua, Yesus ini mau sampai kapanpun, mau sampai dia datang kedua kalinya pun, dia adalah anak manusia. Sedangkan yang datang membimbing Paulus untuk mengajak orang menjadi Kristen, menjadi pengikutnya, itu bukan manusia. Namanya memang sama, yaitu Kristus Yesus atau Yesus Kristus, tapi sosoknya berbeda, Bu. Yesus sampai kiamat dia tetap manusia. Tetapi Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ini oknum yang berbeda. Tidak butuh penafsiran untuk itu. Cukup memahami dengan akal pengakuan Paulus. Apa kata Paulus dalam Galatia 1 nomor 1? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Nomor 11, aku kembali menegaskan kepadamu, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajari aku Injil, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah berbeda, bukan anak Maria. Silakan. Oke. Yang pertama saya jawab mengenai istilah Kristen. Benar abang bilang, yang diejek, diolok-olok di Antioquia itu, nih pengikut Kristus, ini Kristen, itu istilah Kristen pertama. Tidak berarti harus ada konfirmasi bahwa Yesus, apa yang Yesus ajarkan itu kepada yang di depannya itu, yang dia sementara mengajar, memberikan pengajaran, itu bukan mereka juga kan itu. Istilahnya kan nanti belakangan. Tapi orangnya kan tetap itu. Murid-muridnya itu. Satu, itu terjawab. Nah, anak manusia yang beda, itu kan beda wujud, Bang. Tetap dia itu. Nah, di mana yang misalnya abang membedakan bahwa Yesus yang datang dalam roh menyerupai Paulus dan Yesus dalam wujud manusia yang abang bilang itu beda. Nah, tapi terkonfirmasi kan apa yang akan dia tuju, Paulus tuju kan itu kan ketemu. Berarti terkonfirmasi, berarti kebenaran yang dicarikan kita ini kan kebenaran. Itu kan roh, bukan manusia. Oh, oke lah, mau roh mau manusia, tapi kebenarannya kan terbukti bahwa mereka ketemu. Ada yang datang ke sini, mereka juga heran, kok ini yang membunuh-bunuh orang Kristen, pengikut Kristus, pengikut Yesus, kok sekarang mau. Nah, itu kan terkonfirmasi. Kok terlalu naif kalau kita tidak mengatakan bahwa itu bukan dia. Itu terkonfirmasi, berarti segala apa yang terjadi itu terkonfirmasi, itu kebenaran, Pak. Nah, apa yang bukan kebenaran? Contoh yang abang bilang, yang ketemu yang ngangkat Paulus jadi, itu kan Rabi kami, Rabi Saul. Paulus kan itu juga kan bukan orang Roma, tapi keluarga negaraan Roma, tapi bukan orang lain, tapi dia Yahudi, Bang. Dia kan Farisi, Bang. Muridnya Gamaliel. Bukan orang lain,
Dan dia justru yang paling pintar. Bahkan tulisannya lebih banyak dari murid-murid Yesus yang lain. Gitu Bang, silakan. Oke, baik. Itu aja dulu Bang, supaya jangan panjang-panjang. Jadi saya nggak bisa jawab kalau misalnya. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan Kristen. Tolong lain kali hati-hati kalau saudara saya ini ngomong bahwa yang dibunuh itu Kristen. Hati-hati. Yang dibunuh Paulus itu bukan Kristen. Yang dibunuh Paulus itu Bani Israel, murid-murid Yesus. Kristen itu berbeda. Kristen itu orang-orang yang menyembah Kristus. Murid Yesus tidak menyembah Kristus. Catat itu. Murid Yesus tidak mengkitabkan 4 kitab kanonik dan tidak mengkitabkan 13 surat-surat Paulus. Tidak ibadah minggu, tidak makan babi, tidak menyembah Kristus, dan mereka adalah Yudaism. Anda harus bedakan itu. Hati-hati kalau ngomong. Yang dibunuh Paulus itu muridnya Yesus, sementara Kristen itu pengikutnya Paulus. Coba. Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 20, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Aku ke sinagoge, aku tidak makan babi, aku bersunat, aku sujud, aku mengkitabkan Tanak, maka pengikutku pun akan melakukan hal yang sama. Kristen sama nggak? Oke. Sabar. Sama, ini baru poin pertama. Tidak sama. Itu yang pertama. Saya tanggapi dulu. Supaya silakan. Jangan dihujani saya. Silakan. Cara tadi itu mengarah ke Pasar instruksi sebentar Pasar. Alangkah baiknya begini Pasar, izin ya. Alangkah baiknya Pasar ketika Bang Zuma lagi bernarasi, Pasar itu catat biar Pasar enak menanggapinya karena data semua yang disampaikan oleh Bang Zuma. Ya, udah full silakan catatan. Contoh misalnya murid Yesus. Ini saya catat. Saya pegang pensil dan bolpen nih Bang. Saya hitung ini pertanyaan catatan yang perlu saya pelajari dan yang perlu saya tanggapi dan perlu saya kaji. Jadi saya lemah di sini dalam arti harus meladenin apa narasi abang itu udah pertanyaan Bang. Udah ada pertanyaan di benak saya. Contoh mengenai murid Yesus yang tidak menyembah Yesus itu bisa saya jelaskan. Tapi dalam diskusi biasanya kan ada batasan pembahasan mengenai ini. Nah tiap narasi abang kan saya catat. Ini saya catat sih, bukan enggak. Saya catat semua. Dan kalau di saya abang bernarasi tadi di surat kami misianik lain bukan Kristen Bang. Sebenarnya inilah yang menjadikan bahwa kami ini bukan seperti yang abang kira. Jadi saya sudah dari awal kan memperkenalkan bagaimana pandangan kami kembali ke pengajaran dalam Rasul Yakobus. Nah itu tadi kan abang balik lagi yang saya sudah jawab mengenai pengikut Kristus, Kristen. Nah kan mereka itu juga Bang. Kan itu perjalanannya hanya hitung berapa tahun, bisa hitung dengan jari. Selama Yesus berkarya itu hanya sekitar 3-4 tahun. Ya. Dan murid-murid Yesus itu kan orang-orang Yahudi juga, Bang. Bani Israel. Coba mana yang dari luar? Di Kisah Para Rasul itu nanti murid dari 12 murid ada murid 70 murid. Itu termasuk Polikarpus, termasuk Clement, termasuk Irenaeus, muridnya Yohanes yang ada di kaki Yesus. Matius juga Yesus yang panggil, ikut aku. Waktu dia sebagai pemungut cukai. Nah, apa yang nggak ada korelasi di situ? Tapi istilahnya yang nyusul itu yang abang nuntut harus yang itu. Contoh, kalau misalnya Soekarnois dulu, nggak ada orang Soekarno bilang, ya kalian itu Soekarnois ya. Tapi orang-orang yang punya ideologi Soekarno itu disebut Soekarnois. Itu saya cuma beranalogi. Jadi gitu Bang. Nah jadi narasi-narasi abang itu nggak ada yang salah, cuman runutnya itu abang susun untuk membenarkan akidah abang. Itu. Oke, baik. Saya paham tentang mesianik Bang. Saya ngerti, saya juga belajar.
gerakan keagamaan yang mencoba untuk memadukan teologi Kristen dengan unsur Yahudi dan memadukan ritual, lalu kemudian percaya bahwasanya Yesus adalah Mesias. Saya tahu itu, tetapi yang perlu diluruskan di sini, Mesianik ini panen dari sekte-sekte sebelumnya, dari pengajaran-pengajaran sebelumnya. Tapi ada yang terlupakan. Apa itu? Mesias boleh Mesias, Kristus boleh Kristus, pengimannya pun boleh sah-sah saja, silakan. Tapi yang harus menjadi acuan di sini adalah Kristus yang mana, Mesias yang mana yang Anda ikuti. Karena antara Kristus yang datang ke tengah Bani Israel, dia hanya utusan Tuhan. Bahkan kunci masuk surga untuk Bani Israel mengimani dirinya dalam skala prioritas. Titik 2 adalah utusan, rasul. Tidak lebih daripada itu. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah sosok yang bukan manusia yang ingin dituhankan. Itu berbeda. Makanya saya pingin Anda menyentuh secara ilmiah, secara akademik terkait data itu. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Siapakah kemudian iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah si penyesat, itulah si antikristus. Tanya Paulus, Yesus Kristus yang datang kepadamu memberitakan Injil kepadamu manusia atau bukan? Bukan, kata Paulus. Berarti Paulus ini penyesat, karena dia tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, bukan manusia mengajarkan aku Injil, kata Paulus, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti dengan kata lain, dia mengaku Yesus Kristus bukan manusia. Siapakah yang penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Yesus sendiri mengatakan bahwasanya tanda kedatanganku sebagai bukti itu adalah aku dibarengi dengan tanda-tanda. Yang datang kepada Paulus yang diimani oleh Mesianik itu tidak dimiliki tanda-tanda itu. Berarti Kristus yang Anda ikuti itu bukan anak Maria, tetapi penyesat. Coba Anda lihat yang keluar dari kubur itu. Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa yang mengaku pernah diberi kuasa? Iblis, kan? Yesus ketika dicoba oleh iblis, Bang, di dalam Lukas 4 nomor 6, iblis mengiming-imingi. Apa kata iblis kepada Yesus? Jika engkau menyembah aku, wahai Yesus, aku akan memberikan kuasa di bumi dan segala kemegahannya dan kemuliaannya, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Yesus terima enggak? Yesus tolak. Berarti yang keluar dari kubur mengaku kepada aku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus. Karena kuasa yang ditawarkan iblis ditolak oleh Yesus. Yang menerimanya siapa? Orang yang masuk dalam kubur itu. Siapa dia? Penggantinya. Seperti itu, saudara. Jadi kalau Anda mengatakan saya Mesianik, ada periode di mana masa depan akan dipimpin oleh Mesias, betul. Itu iman Islam. Tapi sayangnya Mesianik ini bukan pengikut Kristus atau bukan pengikut Mesias yang datang ke tengah Bani Israel, tetapi Mesias yang datang kepada Paulus, di mana Mesias ini membimbing kemudian Paulus untuk mengajarkan dirinya sebagai rasul untuk non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15. Itu, Bang. Yesusnya mengaku untuk Yahudi, Paulus mengaku untuk non-Yahudi. Dua kemudian misi yang berbeda. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan datanglah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Murid yang setia akan mendengarkan nasihat itu untuk jangan ke bangsa lain. Tapi murid yang tersesat oleh Kristus palsu akan pergi ke seluruh dunia mengajarkan tentang penyembahan terhadap Kristus.
Ini sudah luar biasa penjelasan saya. Sederhana dan berdata. Cuman Anda menolak karena bertentangan dengan doktrin dan dogma yang Anda imani. Silakan. Abang itu imani, ya kan sudah masuk ranah iman. Yang abang yang narasikan itu bukan cuma sekedar narasi tapi dengan data ya. 2 Yohanes 1 ayat 7, Galatia 1 ayat 12 itu bisa saya jelaskan, tapi mohon maaf dalam kesempatan ini. Jadi saya hanya mencari poinnya, di mana Bang Suma memaksakan bahwa itu harus datang sebagai manusia, bukan sebagai roh, dan dituntun oleh Paulus, itulah kekristenan. Ya itu begitu Bang, ya Bang? Betul. Ya, nah itu yang abang salah pahami, yang bisa saya jelaskan. Namun kalau saya jelaskan di sini poinnya, karena ada narasi atau frasa dalam satu ayat yang abang katakan tadi, datang sebagai manusia bukan sebagai roh, karena yang sebagai roh itu Paulus. Biarlah itu Bang, apa yang abang bicarakan tadi, yang Anda narasikan tadi, semua itu menjadi pelajaran untuk saya mendalami. Yang mesianik, saya bukan Kristen yang hanya menang-menangan untuk debat mengalahkan abang untuk mencari kemenangan di situ, tapi cari poinnya. Dengan teman-teman yang di bawah ini udah saya bilang ke teman-teman bahwa segala pertanyaan itu jadi pelajaran bagi kami. Kalau mesianik dengan pandangan kami dalam pengajaran dalam bukan diselamatkan karena doktrin, dogma atau peraturan, tapi kami diselamatkan karena ada kasih karunia. Abang kan terakhir abang bilang mengenai ranah iman. Nah itulah iman kami. Mengenai Galatia 1 ayat 12 itu hanya Yahudi itu, dan 2 Yohanes 1 itu kan mesianik, itu memenuhi semua Bang. Itu mungkin abang pertanyakan ke Kristen, karena kami juga bertanya kepada mereka. Tapi kami memakai apa yang mereka pakai, LAI ini, yang sebenarnya banyak yang kami harus mengajarkan mereka. Sama seperti abang mengajarkan saya sekarang, saya mengajarkan ke mereka itu, mereka yang sebenarnya kurang paham dengan yang diterjemahkan. Kan itu. Oke, begini saja Bang Sar ya, kita semua di sini kan sedikit Bang Sar. Iya sedikit Bang Sar. Kita di sini kan posisinya belajar. Ya, dari tadi mesti banyak di atas semuanya terdiam gitu kan, karena biar kita dapat edukasi. Dan bagus Bang Sar ketika jujur gitu, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Tetapi alangkah baiknya mungkin Bang Sar bertanya gitu kan, ya kalau ada bantahan nanti dibantah gitu, biar lebih enak Bang. Mungkin seperti itu Bang Sar, biar ada poinnya. Silakan Bang Sar. Dari pertanyaan dulu Bang, karena di sini banyak narasi yang sebenarnya bisa timbul pertanyaan, karena ini ya orang-orang akademik. Jadi Bang Zuma juga mempunyai kemampuan yang cukup mumpuni untuk menghafal semua, dan runutnya ini sudah terpatri dalam otaknya. Itu yang saya akui, yang Kristen juga perlu belajar ini di segala pertanyaan ini. Mantap, berarti Bang Sar juga di sini belajar sama Bang Zuma ya Bang Sar ya? Ya, belajar dari segala pertanyaan. Lanjut. Bertanggung jawabkan. Saya belajar untuk bertanggung jawab. Saya bisa jawab itu. Saya belajar dari apa yang disalahpahami. Saya belajar, oh ini yang disalahpahami. Apakah disalahpahami atau benar adanya apa yang dikatakan Bang Zuma? Itu Bang. Oke, siap. Cuma sampai situ Bang. Saya nggak bisa panjang. Ntar itu kita juga harus batasi pembahasan dan batasi waktu. Nanti ada saatnya saya nanti undang Bang Zuma juga. Baik Bang, baik, siap. Batasan, misalnya pembahasan topiknya apa, supaya kita nanti sampai ke situ kan, ini jadi panjang, jadi ada pertanyaan. Saya kan dari tadi saya nggak membantah, apa yang saya bantah, itu bukan begitu ya, bukan begitu. Tapi kalau abang masih keras itu, abang menyampaikan data ya saya silakan, ya kita fair aja. Supaya ada poin dan kita diskusi ini
yang disaksikan oleh juga banyak yang menyaksikan. Waduh, ini udah banyak yang saksikan. Jadi supaya menjadi edukasi di mana pandangan dari Mesianik menanggapi Zuma dengan cara seperti saya. Ya, saya menghindari ada hal-hal kami kan ada kesamaan, tapi dalam ketidaksamaan itu nanti itu dalam ranah kita berdialog nanti, berdebat nanti. Ini bukan, buat saya ini bukan debat ya. Ini memperkenalkan apa yang disalahpahami dan apa yang sebenarnya yang harus Bang Zuma tekankan ke saya. Mesianik ini harus begini, itu saya dengar, saya harus mendengar pengajaran. Kami ada tradisi Gemara yang harus mendengar setiap pengajaran, apalagi sudah mengutip ayat. Saya menghargai semua itu. Oke, siap Bang Sar ya, ditanggapi dulu sama Bang Zuma ya. Ando, diam dulu kau, jangan merusuh. Kalau merusuh gua turunin kau. Fadol Bang Zuma, fadol. Iya, jadi sebenarnya kalau kita ingin jujur ya, mencari kemana kita hendaknya kemudian ketika dalil Yesus berkata akan menyesatkan banyak orang. Artinya ini harus tergenapi. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka apa yang diucapkan Yesus itu setidaknya orang Kristen percaya, orang Mesianik percaya bahwa Yesus menubuatkan Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Dengan demikian, harus selama 2 tahun ini kita mencari mana orang banyak yang telah disesatkan oleh Kristus. Satu-satunya kandidat adalah Kristen. Orang Hindu tidak kemudian percaya kepada Kristus. Orang Buddha enggak juga. Cuman Kristen yang percaya kepada Kristus. Berarti orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini ya kandidat untuk sementara ini Kristen. Siapa lagi? Dan kalau itu bukan Kristen berarti Yesus boleh terindikasi berdusta. Kenapa? Karena tidak ada oknum yang menjadi pengikut Kristus. Tidak ada orang yang disesatkan itu. Enggak ada. Tapi karena ada Kristen yang kebetulan atau secara kebenaran, kebetulan itu menyembah sosok Kristus ini yang bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Kan jelas itu. Anak Maria adalah manusia. Ibrani 13 nomor 8 bahkan dikatakan Yesus kemarin, sekarang maupun selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Nah, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya boleh kita lihat dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Hakikat sebenarnya, keadaan sebenarnya yang sesungguh-sungguhnya Yesus itu adalah manusia sama seperti kita. Maka tidak layak disembah karena dia adalah manusia dalam kondisi yang sesungguhnya, dalam hakikatnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus yang disembah oleh orang Kristen adalah Kristus yang bukan manusia, yang konon katanya Tuhan. Jadi berbeda memang antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel dengan Kristus yang datang kepada Paulus dan menjadi sembahan hari ini oleh saudara-saudara saya Kristen. Saya kira cukup ya, saudara-saudara sekalian. Saya dapat poinnya, silakan. Bang. Iya, silakan. Berarti topik kita nanti mengenai yang datang sebagai manusia dan sebagai roh. Itu ada beberapa kali, Bang, Abang. Itu jadi pesan buat saya. Nanti saya ajukan ke Bang Abu ya. Temanya boleh ngomong, supaya ada batasan pembahasan kita nanti. Oke, boleh. Ada edukasi tuh. Mana yang kita mengejar kebenaran. Siap. Ya, kalau surana iman kan itu kita banyak kesamaan, tapi ada hal yang kalau ini topik ini yang tidak sama, tidak ada kesamaan di kita, Bang. Jadi kita harus sepakat dulu. Itu tidak sama. Kita akan bahas nanti mengenai ini. Nanti saya bawa data-data apa yang Bang Zuma itu, waduh udah nggak perlu bawa data, apa yang Bang Zuma narasikan udah data semua tuh. Nanti saya mencoba menjawab apa yang disalahpahami. Itu Bang. Oke. Baik Bang. Kita siap. Terima kasih ya sudah. Dulu saya mau ngomong sama si Zuma, menanggapi pernyataan. Ya, makasih. Ya, silakan saudara Ando dinaikkan. Iya, silakan saudara Sarham. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Udah si Ando kejang-kejang, belum juga dia ngomong udah kejang-kejang. Ando kok gak jelas loh, silakan. Biar dinaikkan aja, dinaikkan. Allah karim.
Oke, terima kasih ya Bang Sar, luar biasa Bang Sar. Yang penting syaratnya satu Bang Sar, ya intinya akal sehat tetap. Oke, saya boleh bicara dulu, Bang Juma. Di Matius 7 ayat 15 yang dinubuatkan Yesus itu adalah kedatangan nabi palsu. Ciri-cirinya di 2 Petrus ayat 21 menyangkal penyalipan. Jangan menafsirkan kau. Akan datang nabi palsu kata Yesus di Matius 7:15. Ciri-cirinya salah satu 2 Petrus ayat 21 menyangkal penyalipan. Jangan kaitkan dengan Paulus. Paulus dengan Yesus itu masih selisih 5 tahun, ya. Masih sejaman. Jadi jangan berkhotbah kamu tentang Alkitab lalu Anda menafsirkan. Saya lihat yang di atas ini adalah orang-orang yang benar-benar hanya mengimani, tidak Jangan di kick. Jangan di mute. Biarkan dia bernarasi, teman. Tidak apa-apa. Anda terlalu terbiasa menafsirkan Alkitab sesuka Anda. Padahal Anda tidak tahu itu Alkitab Anda. Anda sering berkata kitab Yahudi sama kitab umat Kristen berbeda. Anda tahu cuma sebelum agama Kristen ada, kitab Taurat sudah ada. Persoalan kami dengan Yahudi adalah perpisahan kami atas kelahiran Yesus. Sebagian umat Yahudi percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sebagian lagi tidak percaya. Jadi kitab kami, makanya di Alkitab Perjanjian Lama itu orang Kristen sama Yahudi dan Samaria satu kitab. Perbedaannya di Alkitab Perjanjian Baru. Jadi Pak Juma, jangan seperti itu menafsirkan kitab agama lain. Dan sudah sering saudara diberi penjelasan, tetapi bertahan. Bagaimana kalau saya berceramah tentang pada Anda dengan Al-Quran? Saya juga tahu, tapi cara-cara Anda, saya juga sudah sering mengutip piti-piti saudara. Saya sudah mengkritik. Ya, jadi jangan cenderung kita itu jadi Anda itu bebas bernarasi. Saya katakan kepada kamu, nubuat Anda dengarkan dulu bentar. Mesti dewa yang hantem ini, mesti dewa yang hantem. Bentar, ini dewa kan ganti TikTok. akun dulu. Ganti Iya, akun ini dulu TikTok, bentar ya. TikTok, bukan TikTok, bukan. Ini Anda merepet terus gantian. Bukan begitu, si Juma juga bicara seperti itu kok. Panjang-panjang. Saya tanggapi boleh? Ditanggapi dulu, Pasal Guru. Diam dulu kau. Saya tanggapi ya, Saudara Aldo. Dengarkan Saudara Ando ya. Jadi kalau kita berbicara atau membaca surat kabar, maka surat kabar itu, sabar dulu. Surat kabar yang kita baca itu harus kita cermati dengan seksama. Ingat, di dalam Matius 7 nomor 15 itu Yesus sedang berbicara kepada muridnya Bani Israel yang hidup di abad pertama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi palsu yang datang kepada siapa? Datang kepada siapa? Orang yang hidup di abad pertama atau orang hidup abad ke-7, Bang? Ayo, jujur dulu. Saya ingin tahu sejauh mana Anda memahami Bible ini. Yesus berkata kepada manusia yang ada di hadapannya hari itu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi palsunya datang kepada siapa? Kepada siapa, Bang? Saya di mute, bisa menanggapi. Nabi palsunya itu datang kepada siapa? Nggak bisa menanggapi. Jadi tunggu Joma. Nabi palsunya datang kepada siapa menurut Yesus? Perkataan itu. Nabi palsunya datang kepada siapa menurut Yesus? Akan datangnya nabi palsu. Kepada siapa? Bukan saat itu. Lalu Petrus ayat 21 cirinya adalah gak ada hubungannya. Petrus itu gak ada hubungannya. Petrus ya, itu menyangkal penyalipan. Kedua ada di bilik di padang gurun, ada itu 2 Petrus. Saudara, Anda menafsirkan. Susah ngomong sama orang yang tidak berilmu kayak gini. Iya kan? Anda nggak berilmu. Sayang. Waktu saya terbuang sendiri. Ayo kita Waktu saya terbuang. Anda kan akan datang. Saya nunggu instruksi dari Bang Zuma. Kalau ini suruh bersih-bersih di neraka, saya turunkan. Ayo, kau jangan biarin aja. Lebih baik Anda menerangkan kitab suci Anda. Ini saya sedang menerangkan kitab suci saya. Saya menerangkan kitab suci saya ini. Itu saudara saya sudah tanggapi. Al-Quran saya yang menerangkan. Saya mau tanya dulu kitab Quran saudara. Oh nggak bisa. Ini Bible Anda saja Anda gagal. Menerangkan.
Saya ulang pertanyaan Anda saya. menerangkan Alkitab kepada orang Kristen. Matius 7 Matius 7 nomor 15 ini Yesus berkata kepada siapa? Coba sekali-kali kalau kita diskusi itu kita berdua nih. Gantian kita tanya. Tanya Al-Quran, saya nanya Al-Quran sama saudara. Membawa nabi palsu. Anda membahas nabi palsu. Ini yang di atas ini sebenarnya juga kayaknya. Udah, Anda turun aja, Bang. Anda nggak ada gunanya di sini. Percuma. Anda gagal paham dan Anda tidak bisa mengimbangi narasi saya gitu loh. Matius 7:15 itu, Saudara Ando, di mute dulu deh. Matius 7 nomor 15 itu Yesus berpesan kepada muridnya angkatan pertama di abad pertama. Anda menuduh nabi palsunya yang ada di abad ke-7. Itu Anda sudah gila namanya. Tidak ada murid Yesus yang hidup di abad ke-7. Semuanya pada mati semua di abad pertama. Sedangkan Yesus menasihati muridnya di angkatan pertama, di abad pertama. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba. Maksudnya non-Yahudi ngaku Yahudi. Itu maksud Yesus. Nah sekarang kalau Anda melihat dalam Bible Anda sendiri, 1 Yohanes 2 nomor 16, apa kata Yesus? Sorry, di data nomor 2, 1 Yohanes 2 nomor 18 sampai nomor 20, apa kata Yesus? Anak-anak, apa kata Bible Anda? Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang, bukan di abad ke-7. Sekarang, berarti abad pertama. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita. Jangan kau tuduh di luar daripada kalian. Antikristus itu berasal dari antara kalian. Kata siapa? Kata Bible. Jadi yang dimaksud Yesus di dalam Matius 7 nomor 15 ini adalah murid-murid Yesus itu sendiri. Di tengah-tengah mereka ada antikristus, ada nabi palsu. Dan itu saya sudah jelaskan juga tadi, antikristus itu yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Orang Kristen sedunia, sekte apapun itu, mulutnya doang yang berkata Yesus itu manusia. Fakta di dalam prosesi keagamaannya, Yesus itu Tuhan. Jadi pendusta, penipu. Mulut berkata Yesus manusia loh. Tapi coba lihat siapa yang mereka sembah. Yesus. Tidak mungkin orang Kristen ini menyembah manusia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi cuma mulut doang yang mengatakan Yesus itu manusia. Padahal iman mereka Yesus itu Tuhan. Berarti Kristen ini telah melakukan penipuan sepanjang sejarah. Apakah Kristen menyembah manusia? Tidak, paman. Apakah Yesus manusia? Yes, pasti manusia. Bahkan Kristen pun mengatakan dia manusia. Yesus itu 100% manusia. Tapi ada tapinya. Nah itu penipuannya di situ. Tetapi dia juga 100% Tuhan. Itulah penipunya. Penyesat. Bagaimana mungkin sebuah cincin 100% batu, cincin yang sama juga adalah 100% emas? Bagaimana mungkin itu? 100% manusia, di sisi lain juga 100% Tuhan. Itu mustahil. Hanya bisa dipercayai oleh orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah orang yang diurapin? Itulah pendusta. Kalau orang Kristen percaya Yesus itu adalah manusia yang diurapi, mustahil mereka menyembah Yesus. Tapi karena mereka tidak percaya Yesus itu adalah manusia yang diurapi, maka mereka menyembah Yesus. Itulah yang terjadi. Demikian. Silakan saudara. Berarti perkataan Muhammad hanya berlaku di abad itu. Seperti katamu. Bukan. Perkataan Yesus berlaku. Bukan kawan. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kamu ambil penjelasannya itu, gimana kamu menjelaskan seperti itu sebagai seorang ustadz, sebagai gurunda? Oke, baik. Karena ada di situ kamu perkataan kamu. Jangan dengarkan gua. Kalau lo kagak bisa diatur, nyerocos. Kamu pemakan hanya diatur. Lo gua buang lo. Gantian kalau ngomong. Gantian.
Saudara, saya kalau dulu. Satu-satu dulu, satu-satu Bang Johnson. Silakan Bang Sima. ya, kalau di dalam Al-Quran, Bang, Nabi Muhammad menyeru kepada seluruh umat manusia. Sedangkan kalau di dalam pengajaran Yesus, Yesus hanya menyeru kepada Bani Israel. Berbeda itu. Kalau di dalam Al-Quran jelas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, itu bertaburan dalilnya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Yang ada di situ. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan seterusnya. Itu seruan Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus mana ada seruannya kepada seluruh manusia? Enggak ada. Iya, bertakiyah. Ya, oke. Kalau Anda menuduh saya bertakiyah, tolong tunjukkan di mana Yesus berseru kepada seluruh manusia. Silakan, saya tunggu. Sudah. Ya. Amanah agung Yesus mengatakan pada muridnya, pergilah ke seluruh dunia. Dan jadikanlah mereka muridku. Kamu ngomong lagi itu bukan perkataan Yesus dan menyuruh muridnya ke seluruh dunia. Oke, baik. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke, baik. Sekarang terus karena sebentar karena ada perkataan Yesus di situ kamu ya kamu bisa sampaikanlah, karena waktu di situ ada muridnya, ada pengikutnya. Kamu itu yang diomongin di situ, kamu langsung artikan bahwa itu berlaku pada zaman itu aja. Saya minta dalil Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia itu di mana? Dia sudah bilang, aku datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Iya, mana? Di mana itu? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Udahlah, kamu bertakiyah aja Juma. Dari tadi kalau ada sekolah minggu aja udah ketawa ya penjelasanmu ini Juma. Tapi kamu mengaku gurunda apologetik Islam. Saya minta dalil padahal, Bang. Saya minta dalil loh. Kesempatan Anda untuk penginjilan. Terus amanah agung Yesus itu kamu akui nggak? Oke. Pergilah ke seluruh dunia, kamu akui nggak? Ya? Baik. Di satu PT saya tonton, kamu nggak mengakui. Di sini kamu pasti mengakui. Yakin saya. Oke. Boleh saya jelaskan? Oke. Matius 28 itu ucapan-ucapan yang terlontar setelah penyaliban. Betul? Betul ya? Ucapan yang muncul setelah penyaliban. Betul? Betul dong. Kamu akui dong kalau gitu. Tunggu. Ucapan di dalam Matius 28 itu ucapan yang tertulis oleh pengarang Matius setelah kejadian penyaliban. Betul nggak? Betul nggak? Akui dulu. Jangan lari. Iya. Penyaliban itu kamu akui nggak? Saya Yesus yang disalib. Saya akui penyaliban itu ada. Ya, Yesus yang disalib bukan? Yang disalib itu Kristus. Oh, Kristus. Yesus Kristus nggak yang disalib? Kalau anak Maria bukan. Terus siapa yang disalib? Kalian satu pendapat dulu dari Islam itu. Kamu dulu pernah bilang Simon dari Arimatea. Kalau menurut Al-Quran itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Itu menurut Al-Quran. Tapi menurut Bible itu adalah Kristus. Sedangkan Kristus itu banyak, ada palsu. Yang asli satu, yaitu yang datang lahir tanpa ayah. Tapi Kristus banyak. Makanya Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Itu tidak mungkin anak Maria, tidak mungkin. Anak Maria itu orang suci. Anak Maria itu adalah utusan Tuhan yang suci, yang dijaga oleh Tuhan. Maka yang terkutuk udah pasti iblis. Di dalam pengajaran Yudaism yang dikutuk itu iblis. Di Islam juga yang dikutuk itu iblis. Hanya di Kristen yang dikutuk itu Tuhan. Jadi beda memang pola Kristen ini berbeda dengan agama samawi. Itu karena Kristen ini bukan agama samawi, agama yang dibuat oleh kekuatan Romawi. Jadi gitu ya. Jadi Yesus di dalam Matius 28 itu bukan dia yang mengatakan itu. Kenapa? Karena sebelum disalib,
seluruh pengajaran Yesus sudah Yesus sampaikan, sudah Yesus tamatkan. Di mana itu kesimpulan Yesus? Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Dan tidak ada di antara seluruh firman itu ada ucapan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan ucapan Yesus itu. Itu ucapan penyesat yang keluar dari kubur. Coba saudara lihat di dalam Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Siapa? Iblis. Dan tidak sedikit pun iblis ini berkuasa atas diriku. Lalu di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari kubur. Penguasa dunia ini sebentar lagi akan dilemparkan keluar dari kubur. Siapa yang dilemparkan dari kubur ini? Iblis. Kenapa iblis? Karena dia adalah penguasa dunia. Penguasa dunia adalah iblis. Makanya pergilah ke seluruh dunia. Nomor 18-nya, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa dunia? Iblis. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti iblis ini minta supaya seluruh manusia menjadi pengikutnya. Yesus pernah nggak minta supaya seluruh manusia jadi pengikutnya? Tidak pernah. Bahkan dia mengatakan, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Iblis datang untuk seluruh manusia. Jadi yang keluar dari kubur itu Yesus atau bukan? Bukan. Itu adalah sibilisisis. Demikian teman-teman. Lanjut. Izin sahabat tamu baru Bang Wedi, selamat malam. Dibuka mic-nya Bang Wedi. Bang Wedi, selamat malam. Bang Wedi monitor. Bang Wedi panggilan ketiga. Oke, diturunkan. Oke, lanjut Ustadz. Bang Suma. Oke, saya mau nanya kepada semua adik-adik saya, abang-abang saya yang ada di sini, yang di YouTube, dan juga yang ada di TikTok. Menurut pemahaman agama samawi, yang dikutuk itu Tuhan atau iblis? Silakan Anda jawab. Iblis, paman. Iblis. Yang dikutuk iblis. Yang di YouTube gimana? Setiap yang sedang mati adalah sedang terkutuk. Mati. Jangan ini yang sedang mati adalah sedang terkutuk. Nanti aja pejabat surga nanti aja. Iblis dan umat iblis pasti tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Jadi di YouTube semuanya nyebut iblis. Yang dikutuk itu iblis. Setiap yang sedang mati pasti sedang terkutuk. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu terkutuk. Yesus tidak sedang mati. Dia salah seorang pejabat surga. Jadi yang mati di atas tiang salib itu siapa? Dia pernah mati terhukum. Berarti dia pernah jadi iblis, gitu? Tidak. Dia pernah jadi terkutuk. Jadi dengarkan dulu ya. Kutuk artinya hukuman berat. Ya, laknat. Kutuk artinya terhukum berat. Kutuk artinya laknat. Jadi Yesus pernah dilaknat. Yesus pernah disangkakan berbuat dia dihukum berat. Tapi karena dia seorang setia dan benar, dia diangkat menjadi salah seorang Tuhan. Jadi kalau Yesus berbicara, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti Yesus meminta waspada kepada makhluk yang dikutuk. Siapa makhluk yang dikutuk ini? Iblis. Tapi Kristen menyembah dan memuliakan makhluk yang mati terkutuk ini. Yesus. Berarti dengan kata lain Kristen menyembah sosok yang mati terkutuk. Selamat. Dia diangkat menjadi salah seorang Tuhan. Jadi orang apa gini? Barang siapa sedang mati maka dia sedang terkutuk. Yesus pernah terkutuk dong ya? Nah, barang siapa sedang mati maka dia sedang terkutuk. Gua masak dengerin dulu gua ini pasti. Udah berapa banyak orang Kristen yang sudah mati Bang? Yang sudah terkutuk ya. Gantian ngomongnya. Siapa sedang mati maka dia sedang terkutuk. Iya, orang-orang Kristen sejak 2000 tahun berapa yang sudah mati? Udah berapa? Jadi setiap karena terkutuk semua mereka.
Kutuk dosa adalah mati. Kutuk dosa adalah mati. Maka setiap orang yang sedang mati, maka dia sedang terkutuk. Silakan yang lain. Gak ada yang mau. Setiap orang yang sedang mati pasti sedang terkutuk. Nabi sedang mati kah? Udah ya Pak Gumasak ya. Gak jelas oleh Anda. Makasih. Mampus kan moderator saya galak, Gumasak makanya gantian kalau ngomong. Ini soalnya HP saya udah ngelag kagak bisa naikin orang, naikin lagi Mel. Pasien berikutnya lanjut. Izin Bang Abuya. Iya, Bang Sar, ada yang mau disampaikan kepada Bang Zuma? Silakan Bang Sar. Mau turun saya. Jadi ntar ya, saya nyimak tadi juga apa narasi-narasi saya nyimak, apa pendapat-pendapat saya nyimak, masih nyimak ya. Terakhir yang tadi ya lucu-lucu juga. Saya izin saya turun, makasih buat abang-abang yang sudah terima saya untuk di Komal sini, Bang Abuya, Bang Suma. Jadi pasti ya kita nanti ketemu lagi. Ya 1-2 hari ini saya persiapkan bagaimana saya naik lagi ke Komal ini. Bang Abuya, bisa nggak? Siap, aman Bang Sar, aman. Yang penting syaratnya satu Bang Sar. Ingat ya. Diskusi jangan mengutamakan doktrin tapi akal sehat dan data. Sepakat Bang Sar? Ya sepakat. Mantap. Oke lanjut. Oke. Ya jadi gitu. Tapi satu yang permintaan saya itu ada topik yang supaya ada batasan pembahasan gitu. Banyak nyerempet ke lain-lain. Kalau misalnya ada kesentil ayat yang apa gitu, supaya nggak terjadi perang ayat. Tadi mau perang ayat sama Bang Zuma tuh nanti itu bunuh diri nanti. Jadi gitu Bang. Kalau saya lihat saya siap. Bang Sar kalau mau izin. Tapi kalau ada kata-kata terakhir Bang Sar kepada ya, Bang Zuma, silakan. Bang Zuma. Ya, mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang. Iya Bang, sama-sama Bang. Kita saling memaafkan Bang. Ya. Siap. Oke. Mel, naikin lagi pasien berikutnya Mel. Oke. Reina, selamat malam. Islam atau Kristen? Reina. Reina, selamat malam. Motor itu lagi ngetrek. Bang Tian, selamat malam. Islam atau Kristen? Bang Tian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Salah pencet. Oke, saya izin turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Gue masak mau naik lagi. Gimana nih Bang semua? Ada Bang Dewa, silakan. Bang Dewa, mau nggak Bang Dewa? Siapa? Sama siapa? Monyenyo, selamat malam. Sama Gumasak. Ini sampingnya Bang Dewa. Monyenyo. Kirain Gumasak. Kalau Gumasak suruh ngobrol lagi. Suruh ngobrol sama tiang listrik aja. Sama tiang listrik aja. Ya. Monyenyo, selamat malam. Monyenyo. Gambarnya serem amat ya. Monyenyo. Oke. No answer. Ini apa sih? Salah pencet semua ya? Bang Darlis, selamat malam. Islam atau Kristen? Wih, selamat malam Zulkifli. Oh, selamat malam. Oke. Ini Kristen ya Pak ya? Bang Kristen ya Pak ya? Agnostik, oke. Oke Bang Zuma, tafadhol insyaallah. Ya, syukran. Saudara Bang Darlis, ya. Menurut saudara